bulan ini Oktober ya, bulan tentang karakter kerajaan surga. Katakan karakter. Ya, kita bersyukur karena gereja ini membicarakan tentang kingdom ya of God, saudaraku ya. Jadi kita belajar per bulan dari sejak Januari. Betul saudaraku? Ya, kalau engkau ada warta, simpen aja wartanya karena banyak mengajarkan tentang kerajaan. Nah, hari ini kita belajar tentang satu karakter ya, ada 3 karakter nanti kita belajar. Mari kita lihat kebenarannya. Coba next, saya turun aja ke bawah ya. Next, yuk. Kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Katakan lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Katakan amin. Ya, jadi setiap kita melakukan satu firman, itu ada berkat Tuhan. Ya, waktu kita lemah lembut, Tuhan kasih berkatnya. Kita akan memiliki bumi. Ya, ini bukan bumi di sini, saudaraku. Bumi di sini dan bumi nanti yang baru. Katakan amin. Berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Katakan amin. Ini kunci untuk kita meraih semua berkat-berkat Tuhan. Di bumi dan di sorga. Katakan amin. Ini di Matius 5 sampai selesai engkau baca, saudaraku. Ya, kemarin mungkin sudah diajarkan tentang orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Ya. Coba kita lihat. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Katakan sempurna. Tuhan tidak mau kita setengah-setengah. Pemenang itu yang setengah hati itu bukan pemenang. Dan pemenang itu bukan orang-orang yang setengah hati. Tim yang kuat, tim yang hebat, pengerja yang luar biasa, itu kalau setengah hati, pelayanannya tuh pasti enggak luar biasa, saudaraku. Enggak excellent. Katakan amin. Nah, Tuhan mau kita sempurna, katakan sempurna. Kalau Tuhan ngomong, berarti kita bisa, katakan amin ya. Coba kita lihat lagi. Tetapi perhiasanmu, kita masuk di poin yang pertama tentang lemah lembut. Katakan lemah lembut. Baca di atasnya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kita belajar dari lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut ini bukan cuma di luar. Kalau saya ngomong begini, apa kabar? Gitu. Kalau orang Batak itu ngomongnya kasar, tanda kutip kelihatannya. Ya, apa kabar kau? Nah, kasar kan? Betul ya? Tapi bukan arti itu kasar, saudaraku. Karena orang Batak memang begitu. Orang Batak itu kumpul 3 seperti kayak 20 orang yang kumpul, saudaraku. Tapi kalau orang Jawa, 20 orang kumpul seperti kayak orang 3 kumpul. Ngomongnya lemah lembut. Kalau orang Batak itu kalau marah dia main marah. Tapi kalau orang Jawa mungkin dia nggak marah. Tapi suaranya kecil. Dasar suwe lo. Gitu loh. Ya, mohon maaf saya ngomong kasar. Tapi mana yang lemah lembut? Ya, nanti kita akan belajar. Nah, firman-Nya berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Katakan amin. Bicara lemah lembut, itu bicara batiniah, saudaraku. Nanti kita akan belajar. Saya sangat bersyukur dikasih tema seperti ini, ya, dan saya nggak boleh lari dari sini, dan membuat saya menggali tentang ini. Waduh, kagum sama Tuhan. Nanti kita belajar. Ternyata periksa dirimu nanti, apakah engkau lemah lembut? Coba ngomong kiri kanan, kamu lemah lembut nggak? Ya, jangan cepat-cepat jawab. Nanti kita lihat. Dulu saya pikir saya lemah lembut. Gak taunya ampun Tuhan setelah baca gali semua firman ya. Next lagi. Lemah lembut dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani itu rak. Katakan rak. Artinya meredakan kegeraman.
orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang memiliki karakter, dia bisa meredakan kegeraman. Katakan amin. Harusnya engkau marah nih, karena anak buah melakukan kesalahan. Tapi engkau memiliki karakter lemah lembut, engkau bisa berkata, ya udahlah. Coba sama-sama ngomong, ya udahlah. Katakan amin. Anak saya tuh Yeskel, kalau saya lagi marah sama dia, ya udahlah Pak. Ya udahlah Pak. Maksudnya udah deh Pak, lupain. Balik lagi gitu loh. Jadi dengar saudaraku, meredakan kegeraman. Coba tanya kiri kanan, kamu kayak gitu enggak? Atau kamu malah makin bikin marah. Ya, renungkan itu. Mari kita baca ayatnya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi lemah lembut dalam perjanjian lama, ini dikatakan lemah lembut itu rak, artinya meredakan kegeraman. Saya waktu baca ini, waduh. Lemah lembut itu bukan cuma suara lemah lembut. Saya dibilang sama Pak Heriko, kamu sih bukan Batak asli nih. Kamu tuh orang Jawa. Ya. Tapi istri saya bilang, kamu tuh dulu kasar loh orangnya. Saya sampai kaget, hah? Masa sih? Jadi kita kalau di dalam Tuhan, pasti kita memiliki karakternya Tuhan. Katakan amin. Harusnya kita di sini sudah memiliki karakter Kristus. Katakan amin. Kenapa kita belum memiliki? Karena kita nggak mau diproses. Yang setuju katakan amin ya. Jadi Tuhan sedang membentuk kita hari ini miliki rak. Artinya apa? Orang-orang yang selalu meredakan kegeraman. Asal ada ribut, kalau engkau datang langsung reda tuh, marah-marah. Coba ngomong kiri kanan, kamu kayak gitu enggak? Ya, katakan amin. Ya. Keset artinya kasih setia. Ya, ya hampir sama kayak keset begitu saudaraku. Ini bahasa Ibraninya. Artinya kasih setia. Orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang bisa memberikan kasihnya kepada orang lain. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada dalam lidahnya. Jadi kemana dia pergi orang lemah lembut itu penuh dengan kasih setia. Ini bicara tentang karakter Tuhan saudaraku ya. Jadi kita kalau bicara tentang Matius 5 itulah karakter Tuhan. Dan itu harusnya ada pada kita. Hari ini kau jangan keraskan hatimu. Kita semua masih proses. Katakan masih proses. Gak bisa instan ini semua. Gak bisa instan. Tapi engkau harus mau terus dibentuk Tuhan. Katakan amin. Mari baca ayatnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Katakan amin. Orang yang lemah lembut memberikan kasih karunia kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya tepuk tangan buat Allah kita. Lemah lembut dalam perjanjian lama juga diartikan anau. Katakan anau. Artinya rendah hati. Jadi orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Katakan amin. Ya, orang-orang yang gak minta diperhatikan. Orang-orang yang gak minta diperlakukan secara khusus. Katakan amin. Ya. Orang-orang pokoknya yang gak minta fasilitas. Engkau nangkap. Hati-hati kalau engkau sebagai hamba Tuhan sudah pelayanan, terus minta fasilitas. Aduh saya paling gak mau. Saya kalau pelayanan ke desa-desa, selalu tiket dari saya. Gitu loh. Saya gak mau orang situ siapkan segalanya. Tapi saya dengar hamba Tuhan datang ke desa, itu panitia di desa tuh disibukkan dengan hotelnya harus bagus. Saya bilang, aduh, jangan mau, saya bilang. Ngomong aja ke pendetanya, kita gak ada hotel Pak. Biar dia juga dididik, saya bilang. Ya, rendah hati, yuk sama-sama katakan rendah hati. Mari baca ayatnya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Katakan amin.
Sampai sini engkau masih bersama dengan saya? Orang lemah lembut seperti ini yang Tuhan mau. Bukan cuma kata-kata tutur katanya, tapi orang-orang yang bisa meredam kegeraman. Katakan amin, saudaraku. Orang-orang yang bisa menularkan kasih setia, kesetiaannya. Dan orang-orang yang memiliki karakter rendah hati. Katakan amin. Ya. Dalam bahasa Yunani, praus lebih menunjukkan sikap batin. Kalau rendah hati di bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, itu diartikan juga humble. Katakan humble. Ya, jadi betul-betul menunjukkan kepada sikap batin. Jadi rendah hati itu bukan mulut. Makanya seringkali kita salah menilai. Kita bilang dia rendah hati. Padahal belum tentu, saudaraku. Dia lemah lembut, belum tentu. Karena rendah hati itu ada di dalam batin. Katakan amin. Hal itu termasuk watak kekristenan yang hanya dihasilkan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi nggak ada yang bisa di zaman perjanjian baru ini, engkau melakukan karakter Kristus, kalau engkau nggak dipenuhkan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Dulu saya anti sama Roh Kudus, saya nggak ngerti. Dulu saya anti sama baptisan air, baptisan selam. Siapa yang belum dibaptis selam? Angkat tangan. Gak usah malu-malu. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Udah semua? Aman, puji Tuhan. Kemudian baptisan Roh Kudus. Siapa yang belum dipenuhkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah? Gak usah malu-malu, angkat tangan berdiri. Coba berdiri, gak usah malu-malu. Oke, puji Tuhan, aman ya. Saya dulu orangnya setelah saya baptis selam, saya belum dibaptis Roh Kudus. Dan waktu ditanya pendeta, saya berdiri gak malu-malu. Di Sentul saya berdiri, ribuan orang, saya berdiri, cuma sedikit yang berdiri. Siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus? Saya, Tuhan. Berdiri, saya berdiri. Saya gak malu-malu. Karena apa? Kita gak akan bisa memiliki karakter Kristus kalau bukan karena Roh Kudus. Hasil dari karya Roh Kudus. Kalau engkau tipe emosian, minta sama Tuhan. Dan jujur, Tuhan aku nih pengen berubah dari sifat gampang emosi. Roh Kudus tolong aku, nanti Roh Kudus akan tolong engkau. Katakan amin. Jadi praus ini lebih menunjuk sikap batin. Katakan amin, saudaraku. Next lagi, apa arti lemah lembut? Waduh, ini kalau diartikan, lemah lembut adalah pribadi yang rela diperlakukan tidak adil. Atau pribadi yang rela dilukai. Coba bilang kiri kanan, siap gak? Ngomong kiri kanan, siap gak? Jangan cepat-cepat bilang engkau lemah lembut. Nangkap saudaraku, saya gemeteran nih waktu baca, mempersiapkan ini. Pribadi yang rela diperlakukan tidak adil. Apa berkatnya? Engkau memiliki bumi. Waktu engkau siap diperlakukan tidak adil. Dan kalau engkau diperlakukan tidak adil, itu adalah satu kesempatan istimewa buat engkau. Karena apa? Engkau akan melihat berkat Tuhan yang besar. Katakan amin. Ya, yang tidak adil atau pribadi yang rela dilukai. Wow. Katakan sama-sama wow. Wow. Kalau engkau berani melayani Tuhan sebagai pengerja, ini nih, pegang. Ya, kalau engkau bilang saya mundur Pak, karena saya nggak suka diperlakukan tidak adil. Ini nih, rendah hati berbicara tentang engkau rela, bukan siap. Rela, katakan rela. Tahu rela ya? Diperlakukan tidak adil. Atau dilukai. Kalau engkau lulus, wow. Pak, saya siap deh Pak. Tapi kalau boleh Pak, diprosesnya pakai amplas kuku aja Pak. Aduh sorry, amplas kuku nggak bisa membentuk. Amplas besi, itu baru bisa membentuk kita. Katakan amin. Musa, engkau lihat. Kok dia dibilang Tuhan seorang yang lemah lembut hatinya? Kenapa? Karena Musa terbukti dia rela diperlakukan tidak adil. Kalau engkau lihat.
Padahal Musa itu waktu bangsanya disiksa sama karyawannya Firaun, itu dia bunuh orangnya. Musa itu bukan lemah lembut, lemah gemulai. Dia tegas. Dia juga bisa emosi. Tapi Tuhan ngomong, adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Katakan sangat lembut. Kita boro-boro sangat lembut aja, mungkin kita belum nih semua nih. Termaksud saya. Bilang kiri kanan, kita semua masih proses. Ngomong kiri kanan, kita semua masih proses. Katakan amin. Jangan down ya, baca ayat ini. Ya, ayo bangkit. Dan izinkan engkau diperlakukan tidak adil. Saya dijadwal di gereja di sini dulu, bagian lift, usher lift terus. Paul udah PDP. Saya nggak boleh berontak. Kalau saya berontak berarti kamu nih belum rela. Saya diutus pergi pelayanan tuh jauh-jauh. Sampai hari ini, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau bilang ada orang-orang yang meninggal, itu bagian saya yang nguburin. Nanti kalau saya meninggal, orang-orang yang saya kuburin, nyambut saya semua tuh di atas. Ya, bagian tutup peti dan lain sebagainya itu bagian saya. Ya, ngomong kiri kanan, terima aja. Ngomong kiri kanan, terima aja semuanya. Perlakuan yang tidak adil, apalagi dilukai. Kalau engkau lulus ya, engkau mewarisi negeri. Katakan amin. Ya. Next lagi, kelemah lembutan yang sempurna terdapat dalam waktaknya Yesus. Yang ditunjukkannya dalam tingkat puncaknya. Jadi waktu dia disalib. Waktu dia berdiri di hadapan penduduk-penduduknya yang lalim. Tanpa membalas sepatah kata pun untuk membela diri. Bahkan ketika di atas kayu salib, perkataan Yesus tidak membela diri. Ampunilah mereka semua Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow. Saya tuh, aduh Tuhan berat banget jadi orang Kristen. Berat saudaraku. Gak main-main jadi orang Kristen. Katakan amin. Dituntut ini sama Tuhan. Membicarakan lemah lembut mudah. Khotbahnya tuh mudah. Tapi prakteknya tidak mudah. Dan tidak instan. Perlu proses dan waktu. Cuman kita harus mau berubah. Katakan mau berubah. Coba bilang kiri kanan. Berubah lo, ngomong berubah loh. Ya. Katakan amin. Ya, tepuk suamimu, tepuk istrimu. Ayo kita berubah. Katakan ayo kita berubah. Tepuk suaminya, jangan takut-takut. Tepuk istrinya, ayo kita berubah. Jangan tepuk deh, belai gitu ya. Oke, next lagi. Sampai di sini lemah lembut sudah mengerti ya. Itu baru sebagian. Karena waktu saudaraku yang membatasi, saya nggak bisa bongkar habis. Tapi miliki karakter lemah lembut seperti itu. Nah sekarang karakter yang selanjutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Coba next. Klikernya kayaknya ada sedikit ini, nanti biar bantu saya aja ya. Syarat dasar dari semua kehidupan saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Katakan lapar dan haus. Katakan nafsu makan. Nah ini harus ada. Katakan amin. Lapar dan haus di sini artinya satu-satunya yang kita ingini hanya Tuhan. Jadi nangkap itu ya. Jadi kunci garis bawahi itu. Lapar haus yang Tuhan mauin artinya apa? Engkau dan saya hanya cuman perlu Tuhan. Kalau kita makan, satu-satunya yang kita kepingin cuma nasi. Baru lain-lainnya. Orang Indonesia kalau nggak ada nasi, nggak makan. Paling udah makan lontong, lemper, tahu, segala macam. Bilangnya belum makan. Udah makan belum? Belum Pak. Paling baru makan gado-gado segala macam. Karena apa? Belum sentuh nasi. Ya sekarang belakangan orang udah mulai nggak makan nasi. Karena keberatan badan dan kesehatan. Tapi dengarin, kondisi ini yang Tuhan minta, apakah engkau dan saya hanya menginginkan Tuhan satu-satunya? Katakan amin. Baru ini tergolong engkau lapar dan haus. Udah gak ingin lagi tas branded. Bener gak? Udah gak inginkan lagi apa? Rumah, mobil mewah. Kalau engkau masih menginginkan itu, ini masuk golongan ini nih. Mari baca ayatnya.
Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Katakan amin. Jadi harus pilih. Lapar dan haus gak bisa semuanya dimakan. Semuanya harus, intinya hanya Tuhan yang aku ingini. Katakan amin. Lapar semacam itu tampak dalam diri Musa. Ini kalau saya buka ayatnya, ini Musa, dia ngomong begini, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, Musa itu, hatinya apa-apa Tuhan. Betul nggak saudaraku? Kalau engkau baca kisahnya. Ada masalah Tuhan, jemaat berantem tanya Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan, apa-apa tanya Tuhan. Apa-apa maunya Tuhan. Ini kalau engkau baca ayat ini ya, engkau boleh foto, catat. Kejadian 33, 17-23. Ini dahsyat loh. Tuhan itu sampai diskusi, kamu mau lihat kemuliaan saya? Oke, saya akan berikan kepada siapa, saya mau berikan. Itu kata Tuhan. Ya, karena dilihat Musa kepingin banget. Coba tanya kiri kanan, kepingin gak lihat kemuliaan Tuhan? Katakan amin, saudaraku. Kalau engkau kepingin, Tuhan akan berikan. Saya kalau di gereja, gak ada yang saya minta. Saya cuma minta kemuliaan-Mu Tuhan. Turun di gereja ini. Turun atas kami semua Tuhan. Gak ada yang lain. Saya minta Tuhan biar jemaat berjumpa dengan Tuhan satu persatu. Kalau jemaat udah berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, selesai ibadah. Gak jadi soal ini siapa. Kenapa engkau ribut di gereja? Kenapa engkau segala macam kecewa pulang? Pendetanya gak enak nih, WL-nya gak enak, musiknya gak enak, pengerjanya judes dan lain sebagainya mungkin gitu ya. Di sini sih gak ada ya. Karena engkau gak ketemu kemuliaan Tuhan. Itu aja. Tapi waktu engkau datang udah ketemu Tuhan, di rumah udah full dengan kemuliaan Tuhan, mau berangkat dengan kerinduan hati yang besar, sampai di sini engkau pasti menerimanya. Dan kalau engkau sudah menerimanya, engkau tidak akan pernah kecewa pulang dari sini. Katakan amin. Ya, jadi lapar semacam itu tampak dalam diri Musa. Dan akhirnya apa? Tuhan ngobrol, oke. Tapi kamu gak bisa lihat saya, kata Tuhan. Kamu bisa mati, karena saya kudus. Tapi nanti belakangnya saya, kamu bisa lihat. Dan Musa melihat sekelebat begitu Tuhan dari belakangnya. Yuk tepuk tangan dulu buat Allah kita. Lapar dan haus, pasti engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Bukan secara muka dengan muka. Bisa dalam mimpi, bisa secara hadirat Tuhan, bisa waktu engkau lagi baca firman. Next lagi. Kondisi rohani orang Kristen seumur hidup, nih dengerin ya. Akan tergantung pada rasa lapar dan dahaga. Akan apa? Kehadiran Allah. Jadi orang yang udah gak ke gereja, hidupnya gak akan bahagia. Ini kan ucapan bahagia nih. Kenapa? Karena gak nikmatin hadirat Allah. Katakan amin. Yang kedua apa? Firman Allah. Kita ini benar-benar tergantung sama firman. Menghadapi hari esok yang gak pasti, saudaraku. Gak usah pusing. Engkau penuh dengan firman. Penuh dengan janji-janji Tuhan. Engkau bisa melangkah. Engkau bisa bekerja dengan semangat. Katakan amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan semangat bekerja. Dan semangat melayani Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Hubungan dengan Kristus. Ini kita harus bina. Persekutuan Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Gunakan kuasa kerajaan, saudaraku. Ya, dan rindukan kedatangan Tuhan kembali. Gak ada yang lain. Kemarin saya baru melayani pemakaman di San Diego Hill. Manusia hebat cuma segitu aja, saudaraku. 1,6 meter kali mungkin 2 meter. Udah cuma selesai begitu. Jadi kalau kita mengerti hidup kita ini, kembalikan untuk Tuhan. Uang yang Tuhan berikan, kembalikan semua untuk Tuhan. Jangan takut-takut. Nanti kita masuk di poinnya. Next lagi. Kelaparan orang Kristen terhadap Allah, ini dia. Kenapa nggak ada lagi lapar haus? Karena poin yang di bawahnya itu loh, saudaraku. Tidak lagi menginginkan Yesus satu-satunya.
ibadah cuma rutinitas. Ini bahaya. Pelayanan cuma rutinitas, nggak ada lagi gregetnya. Kenapa? Yaitu kekhawatiran duniawi. Kenapa kekhawatiran duniawi? Karena udah nggak lagi Yesus satu-satunya yang diinginkan. Padahal kalau engkau punya Yesus, engkau punya segala-galanya. Katakan amin. Kita mau uangnya, tapi Yesusnya kita nggak mau. Saya selalu ingatkan anak-anak saya. Saya bilang, hey, setiap minggu kalau papa transfer uang jajan ke kalian, itu dari Tuhan. Kasih ke papa, papa kasih ke kamu. Nah kalau kalian malas berdoa ke gereja dan lain sebagainya, ini gimana sih saya bilang. Kok senangnya sama uangnya bukan senangnya sama yang ngasih uang. Coba bilang kiri kanan, senang sama yang kasih uang. Ngomong kiri kanan, senang sama yang kasih uang. Ya, katakan amin. Ya, kenikmatan hidup terlampau nyaman, ini hati-hati. Ya, keinginan akan berbagai hal, ini hati-hati. Biasanya orang makin kaya, makin sulit untuk memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Betul enggak? Betul saudaraku. Orang makin kaya makin sulit. Makanya kita-kita yang sudah diberkati harus disiplinkan diri. Untuk tiap minggu datang ke gereja. Ada doa pengerja kalau engkau sebagai pengerja. Kalau enggak, engkau kehilangan saudaraku. Dicuri ya sama iblis, ditipu. Dan kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Kenapa kita bisa lenyap kelaparan haus? Yuk kita raih kembali. Katakan amin saudaraku. Next lagi. Kita masuk di poin yang murah hati. Jadi ini karakter yang ketiga saudaraku ya. Ini waktu saya bahas, saya baca, saya gali. Waduh, saya menemukan bahwa murah hati itu elemones. Katakan elemones. Artinya berbelas kasihan. Orang-orang yang memiliki karakter murah hati, orang-orang yang memiliki belas kasihan, menaruh kasih. Nanti kita akan lihat kita ini udah murah hati belum. Saya suka menabur, tapi waktu saya baca ini, waduh, saya masih jauh sekali. Tapi biarlah kita berubah, katakan berubah. Yuk miliki karakter ini. Waktu engkau memiliki karakter murah hati, apa yang Tuhan berikan? Rewardnya saudaraku. Engkau dan saya beroleh kemurahan. Dari Tuhan, dari manusia. Saya dulu waktu masih bisnis, saya gampang sekali masalah harga. Kalau ditawar, kalau saya masih bisa kurang, saya kurangin. Gitu ya. Terus kalau saya beli barang, kalau dia bilang udah segitu, ya udah segitu. Saya nggak gencet-gencet, nggak ancem-ancem. Apalagi ke pasar. Bang, ikan sekilo berapa? 60. Ya udah bang, sekilo. Datang ibu sebelah, ih bapak kok nggak nawar? Oh kenapa? Ngerusak pasaran pak. Oh, nawar berapa? Ya 5.000 kek. 5.000 kita bisa apa sih saudaraku? Nangkap? Satu ibu beli sayur-sayuran, saya suka ke pasar, saya seneng. Karena kalau ke pasar saya ketemu banyak orang. Jadi saya belajar karakter-karakter orang. Ya, kadang saya lagi pakai celana pendek, pakai topi, nyamar gitu ya. Kan saya gembala di BSD gitu ya. Tapi saya bawa tentengan ke pasar. Shalom Pak Pendeta, ya ampun ketemu jemaat. Lagi begini lagi. Shalom Pak, kok Bapak ke pasar ya? Emang kemana, kenapa ke pasar? Ya, itu kalau saya ketemu ibu-ibu, aduh dahsyat-dahsyat nawarnya saudaraku. Aduh. Satu ikat berapa nih? Sayur nih. 10.000, 4 aja ya. Aduh Tuhan. Bilang kiri kanan, ibu-ibu bertobat. Bilang ibu-ibu bertobat. Ini gimana mau masuk golongan murah hati? Jangan nawar untuk orang-orang kecil, please. Katakan amin, saudaraku, janji ya. Bahkan kalau engkau keluar parkir, tapi sekarang udah nggak bisa pakai uang cash. Lebihin uangnya. Bahkan juga banyak orang kalau ngisi bensin. Dan saya juga mulai latih. Beli dikurangin harganya, lebihnya untuk dia ambil. Kayak begitu saudaraku.
orang-orang yang susah, miskin harus dibedakan. Untuk mbak pembantu, menang nggak engkau? Pelit nggak sama pembantu? Pembantu saya pulang lebaran, kelewatan harinya. Jadi dia kerjanya harian, dari jam 9 sampai jam 1 siang. Harusnya hari Minggu pun dia tetap masuk. Tapi saya bilang Minggu nggak usah masuk, biar mbak sama keluarga. Nah pulang lebaran, dia kelewatan 10 hari. Jadi harusnya dia udah pulang. Jadi waktu saya tanya, Mbak, waktu dia minta gaji, Mbak nggak kerja berapa hari? 2 hari Pak. Ih, dalam saya 10 hari. Terus saya bilang gini, Mbak, harusnya Mbak gajinya dipotong. Tapi saya nggak potong ya, saya kasih. Dia terima, terus nggak naik Pak. Ya ampun, bukannya bilang terima kasih, malah bilang nggak naik Pak. Langsung saya, langsung ingat ayatnya, turun lagi. Saya bilang, oh iya bulan depan ya Mbak, saya bilang. Nanti saya bicarakan sama ibu. Saya balik, aduh ya Tuhan. Bilang kiri kanan, itulah orang kecil. Ngomong kiri kanan, itulah orang kecil. Kadang mereka nggak tahu cara ngomong. Katakan amin, saudaraku. Dan saya naikin bulan depan. Ya, dan biasalah ibu-ibu, kamu naikin berapa segini? Ih kok segini? Gitu loh. Ya mau seberapa? Ya, saya kalau kasih THR pembantu saya full. Bahkan saya kasih lebih. Kali 2. Orang-orang bilang gini, Pak, setengah aja Pak. Setengah kita nggak bikin kita kaya kok saudaraku. Dan saya kasih dia full, bahkan lebihin lagi, saya nggak miskin. Engkau nangkap ya. Jadi orang murah hati akan beroleh kemurahan. Jadi kemanapun saya pergi, saya dapat kemurahan. Waktu saya masih ada bisnis belum sebagai gembala, setiap ada orang cetak sama saya, cetak buku dan lain sebagainya, saya bisa minta DP 50%. Bahkan saya bisa minta cash dibayar duluan, waktu udah mau selesai. Karena apa? Saya memperoleh kemurahan dari Tuhan. Saya pernah mengerjakan KKR-nya Benihin. Itu dia bayar di depan, saudaraku. Itu tahun berapa itu? 150 juta. Panitianya belum tahu kantor saya di mana. Jadi saya bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan leluasa. Bahkan saya bisa nikmati untungnya lebih dahulu. Katakan amin. Ya. Jadi sikap Allah terhadap manusia penuh kasih sayang. Katakan amin. Yang antara lain berarti dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada manusia. Sifat ini disebut kemurahannya. Katakan amin. Saya banyak memperoleh kemurahan Tuhan. Ya, nah, manusia patut bermurah hati dan Allah akan mengganjarkannya dengan kemurahan yang sama. Katakan amin. Suami-suami yang murah hati sama istri, Tuhan akan tambahkan berkat buat suami. Katakan amin istri-istri. Wah, gue demen nih sama pendeta ini nih ya. Istri-istri coba nengok suaminya, bilang, Pah dengar gitu ya. Oke, next lagi. Oh ini judulnya kelewatan ya. Next lagi. Murah hati juga disebut elemones. Berbelas kasihan, menaruh kasih. Ya. Sikap terhadap musuh, nah ini dia nih. Jadi murah hati bukan cuma kasih uang. Tapi ini murah hati, katakan murah hati. Ini nih hati. Dulu saya pikir murah hati cuma memberi dan lain sebagainya. Tapi ini lebih detail lagi. Yang pertama, sikap orang-orang murah hati. Yang pertama, mengasihi orang-orang yang menjadi musuhnya. Katakan amin, saudaraku. Tanya kiri kanan, engkau murah hati enggak? Ya. Yang dikasih itu musuh loh. Yang kedua, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Kalau engkau lakukan itu, engkau dan saya murah hati. Dan ini karakter Tuhan. Katakan amin. Berkatilah orang-orang yang mengutuki kamu. Ini Matius 6 ini saudaraku. Yesus itu dibenci dunia. Kenapa? Ajarannya terbalik dengan dunia saudaraku. Dunia bilang punya istri
lebih dari satu boleh. Kemarin ada anggota DPR foto bareng dengan istrinya. Ada berapa tuh? Itu artinya apa? Coba, itu artinya apa, saudara? Itu artinya, ayo ikutin saya nih. Saya punya istri 3. Kacau nggak, saudaraku? Anggota DPR. Tapi saya kalau ngomong gini, saya ditangkap mungkin sama dia, dimarahin. Karena dihukum mereka tuh boleh. Tapi Yesus enggak begitu. Berdoalah bagi orang-orang yang berlaku buruk terhadapmu. Wow, ini murah hati, saudaraku. Katakan amin. Memandang kepada kasih Allah dan menyangkal diri adalah kunci mengasihi musuh. Yuk kita berubah, katakan amin. Ya, next lagi. Murah hati juga bisa disebut keset juga. Ada kasih setia di dalamnya, ada Allah yang penuh dengan kasih setia. Katakan amin. Ya, arti kasih setianya itu aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Kasih setia Tuhan itu limpah buat kita semua. Jadi ini semua ini karakter Tuhan, saudaraku. Yeremia 31 ayat 3. Ya, ini semua karakter Tuhan. Engkau boleh foto catat. Next lagi. Nah, murah hati juga bisa disebut ken. Biasanya diterjemahkan kasih karunia. Saya dan engkau, bukankah kita terima kasih karunia dari Tuhan? Katakan amin. Saya 13 kali ke Yerusalem. Nanti tanggal 5 November nih, saya berangkat. Yang ke-14. Saya terima kasih karunia Tuhan. Saya nggak bayar. Dia ajak orang. Ya, nanti kalau nggak ada kendala, saya juga pergi lagi bulan Maret 2020. Bulan Mei pergi lagi kalau memang jadi dengan Pak Johan. Coba ngomong kiri kanan. Ke Yerusalem bulan Mei. Ngomong kiri kanan, ke Yerusalem bulan Mei. Ikut Pak Gembala, ngomong ikut Pak Gembala. Yuk daftar yuk, ini masih ada waktu nih. Ya, daftar. Masih bisa nabung duit. Bulan Mei masih lama kok. Ngapain Pak? Lihat aja nanti kok alami aja deh di Yerusalem. Kita jalan-jalan di situ bukan cuma jalan-jalan. 10 hari mungkin kita full nikmati hadirat Tuhan. Tapi jangan semuanya berangkat segini ya. Nanti kosong nih ibadah pertama nih ya. Harus dibagi ya. Jadi Ken bisa juga diterjemahkan kasih karunia. Kemudian ada lagi anawa ya. Yaitu kemurahannya itu besar. Jadi ini karakter Tuhan, saudaraku. Allah sebagai hakim tidak menuntut sepenuhnya apa yang dituntut Taurat. Lihat. Dengan demikian ia mengangkat orang yang seandainya ia tidak berbuat demikian, maka akan binasa karena kutuk Taurat itu. Lihat, kemurahanmu di Anawa membuat aku besar. Kita memperoleh yang namanya Anawa dari Tuhan. Katakan amin. Coba istri-istri tepuk suaminya. Kamu punya Anawa. Tepuk suaminya. Kamu punya Anawa dari Tuhan. Yaitu kemurahannya. Yang sanggup mengangkat engkau dan saya. Ya tepuk tangan dulu buat Allah kita. Dan Noam dalam arti katanya diterjemahkan yang menyenangkan. Artinya sifat yang karena memilikinya seseorang patut dipuji. Jadi gini. Murah hati karena ada sifat yang karena memilikinya seseorang itu patut dipuji. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sehingga kita bisa memuji dia. Katakan amin, saudaraku. Ya, ini Noam. Ini karakter Allah. Next lagi. Nah, kita masuk juga di kata ratson. Katakan ratson. Juga diterjemahkan berkenan. Jadi murah hati ini Tuhan punya perkenanan buat kita. Wow, dahsyat, saudaraku. Dan ini harusnya ada pada kita juga. Saya bantu seseorang setiap bulannya untuk bayar kontrakan. Ini bukan keluarga saya, bukan. Tapi kelakuannya gak bagus, saudaraku. Sama istrinya. Istrinya dipukul. Sampai saya ancam, kalau kamu masih pukul saya lapor polisi. Dipukul lagi. Akhirnya istrinya tinggalkan dia, saudaraku.
Dan anak-anak, anaknya 3. Dan aduh saya bilang, bapaknya suaminya kebingungan. Karena anaknya nangis-nangis, rindu mamanya. Mamanya nggak tahu di mana. Ini kadang juga saya juga bingung sama seorang ibu, kok begitu ya. Padahal seorang ibu waktu engkau diperlakukan tidak adil yang tadi tuh, lemah lembut, engkau memperoleh bumi, saudaraku, segala berkat dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Saya bantu lagi mereka, bahkan untuk makannya. Tapi saya ada ancaman. Saya kasih ancaman. Kalau kamu nggak berubah, saya bilang, saya nggak mau bantu lagi. Ya, dan istrinya balik, dipukul lagi. Aduh, sampai istrinya fotoin badannya biru-biru. Yang terakhir disabet pakai tali besar tambang, saudaraku. Ujungnya ada paku. Aduh, saya bilang ini suami, saya kan gak bisa pukul suaminya, saudaraku. Hati saya pengen jitak gitu loh. Aduh, ini udah ditolong, udah miskin, kasar lagi gitu loh. Ini gimana sih? Dan akhirnya saya bilang gini, udah ya goodbye, saya gak mau bantu kamu lagi. Pak, saya udah gak kembali Pak, udah deh pokoknya kamu cari aja. Saya gak mau bantu kamu. Ya saya tinggal ya, saya bilang gitu. Tapi waktu saya lagi makan, saya di piring lihat wajah dia dan anak-anak. Saya telepon, kamu kesini deh. Saya bantu lagi mereka. Nah ini dia nih, perkenanan. Jangan hambat itu. Kalau di hatimu, engkau benar-benar gak mau bantu, tapi masih ada nih. Jangan ditahan. Katakan amin. Dan saya bantu lagi. Ini terakhir ya, kamu harus kerja. Ya, saya gak mau lagi. Udah terakhir. Bulan depan dia telepon lagi. Pak, kita udah diusir Pak. Dia kasih nomor telepon tetangganya. Tetangganya saya telepon. Pak, mereka 2 minggu lampunya udah padam semua Pak. Jadi mereka 2 minggu gelap-gelapan. Saya gak mikirin bapaknya, saya sebel sama bapaknya. Tapi saya mikirin anak-anaknya yang kecil-kecil. Saya datang malam-malam dari pelayanan ke rumahnya 11:30 malam. Coba. Saya ambil di ATM 2 kali nilai maksimum. Kau tahu ya nilai maksimum. Pecahan 50.000. Itu Tuhan bisa dorong sana. Saya ke sana bapaknya nggak ada. Saya ketok kamar anak-anaknya, kamar anaknya. Mereka satu kamar kecil, saudaraku. Nggak dibuka, saya ngintip di jendela. Kata tetangganya ngintip aja Pak. Saya ngeliat, aduh anak-anaknya berantakan semua. Kamarnya baunya minta ampun, saudaraku. Karena ini orang miskin, mohon maaf ya. Dan saya berkati, saya bilang, saya bangunin, saya kasih ke bapaknya. Dan selalu mulut saya bilang, kasih tahu Bapak ya, ini terakhir dari Pak Elias. Bulan depannya, digerakin lagi, saudaraku. Lihat tuh, saya belum kasih dia, tapi ada orang, saya pagi ini udah inget dia nih. Siangnya ada orang, Pak ini ada berkat. Waduh, saya masukin ke jas saya. Saya mau pulang, orang itu datang, saudaraku. Pak, kontrakan udah diusir Pak. Coba, dia bisa makan, dia bisa kerja, tapi gak cukup uangnya. Jadi saya dikasih Tuhan perkenanan yang luar biasa. Untuk ini orang, saya lepaskan. Kenapa? Saya juga beroleh perkenanan. Kalau Tuhan lihat rupa, saya gak berdiri di sini. Karena yang lebih ganteng dari saya banyak. Betul enggak? Kalau Tuhan lihat harta, saya enggak berdiri di sini. Karena yang lebih banyak hartanya dari saya banyak. Tapi Tuhan lihat hati. Katakan amin. Hati hamba. Yuk tepuk tangan dulu buat Allah kita. Next lagi, kita cepat aja. Ada juga disebut eleo. Ya, yang diterjemahkan kasih karunia juga sama. Next lagi. Dan Kristotes. Ini engkau lihat ya, ayat ini udah mulai masuk di perjanjian baru. Ini untuk kita nih. Ini untuk kita semua. Diarahkannya untuk kita. Biarlah kita punya kasih karunia untuk orang. Berikan. Biarlah kita ada kebaikan-kebaikan buat orang. Katakan amin. Aduh saya ngomong gini aja mau nangis loh. Kasih karunia Allah yang timbul dari kemurahan hatinya. Kebaikan, kebajikan. Ini mulai Tuhan tuntut dari kita. Ayo lakukan itu. Next lagi. Ada juga haplotes.
Suka memberi dan tidak pelit. Ayo sama-sama ngomong. Suka memberi dan tidak pelit. Ini di 2 Korintus ayatnya. Ini bukan saya yang karang-karang, saudaraku. Memang artinya kayak begitu. Suka memberi. Coba tangannya begini. Yuk, begini yuk. Coba 2 tangan. Haleluya. Coba 2 tangan terus. Ini kalau jalan begini nih. Makanya di kantongmu tuh harus ada duit. Kalau engkau ketemu orang-orang yang kau digerakkan, saya pernah memperhatikan, mohon maaf ya, orang-orang yang naik mobil, mobilnya bagus-bagus, keluar dari GBI City Tower, di lobi. Waktu mereka mau masuk mobil, ini tangan bapaknya begini. Kasih security. Aduh, senang saya ngeliatnya. Ngomong kiri kanan, kayak gitu dong. Ngomong kiri kanan, kayak gitu dong. Suka memberi dan tidak pelit. Next lagi. Ada epikeia dikatakan ramah. Tahu ramah, saudaraku ya. Terkenal dengan ramah. Next lagi. Dan agathos. Ya, kata yang biasa untuk baik hati. Diterjemahkan apa? Murah hati. Wow. Hidupnya tuh selalu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Gak heran hidupnya penuh dengan mujizat-mujizat, saudaraku. Alami itu. Dan engkau gak akan pernah miskin waktu engkau punya hati yang bermurah hati. Sebagai penutup, next. Murah hati dapat disimpulkan pribadi yang suka dan bersedia mengampuni orang yang bersalah. Katakan amin, saudaraku. Saya benar-benar benci sama ini orang nih, tapi nggak tahu kenapa kok belas kasih saya besar sama dia. Terakhir saya bulan ini, saudaraku, Oktober, saya ancam lagi, ini terakhir ya. Ini terakhir, benar-benar terakhir, kamu harus kerja sana, saya bilang. Tapi saya ngomong gitu, saya ngomong gini, kamu keluar deh dari situ deh. Karena dia udah juga diperlakukan tidak adil di situ. Kamu cari kontrakan aja deh. Karena anak perempuannya udah semakin remaja. Waktu saya ke kontrakannya, aduh pintu sama pintu, saudaraku. Jadi kalau dibuka, pintu sama pintu kebuka, kelihatan. Gak heran kalau dikontrakan kayak gitu, perselingkuhannya tingkat tinggi, pemerkosaan dan lain sebagainya. Jadi saya khawatir sama anaknya perempuan yang SMP, kelas 1. Saya bilang, kamu cari kontrakan deh, yang setahun. Lah kata bapak terakhir, ya udah ini terakhir, saya bilang. Ya. Dalam hati saya, aduh Tuhan tolong. Karena saya gak tahu dikasih hati untuk anak-anak ini. Ya. Yang kedua, pribadi yang memiliki beban, nah ini dia. Terhadap penderitaan orang lain. Yuk jangan tutup mata, ini 2 ini nih. Yang pertama ini dari diri kita, melepaskan pengampunan. Yang kedua, jangan cuek. Jangan gak peduli sama lingkungan, katakan amin. Sama sahabat. Saya pernah cerita nih, waktu di gereja ini, soraklah haleluya. Saya lihat teman saya, sepatunya haleluya. Gini. Waduh, sepatu dia haleluya, lagunya haleluya lagi. Siang-siang saya ngomong gini, yuk kita ke toko sepatu yuk. Kenapa Pak? Saya mau berkati sepatu kamu. Aduh, kok Bapak lihat aja. Ya udah, Pak boleh nggak saya ajak adik saya? Oh boleh, saya ngeliat adiknya, kakaknya haleluya. Adiknya, puji Tuhan. Aduh, dua-dua kakinya. Sepatunya kebuka, saudaraku. Saya dulu belum ada rumah, belum ada mobil loh. Tapi saya punya hati itu luar biasa. Dari Tuhan. Saya ajak ke Pasar Raya Blok M. Dan saya nggak suruh dia pilih-pilih. Pokoknya pilih aja yang kuat, saya bilang. Dan dia pilih sepatunya. Itu saya ketemu dia lagi 5 tahun. Sepatunya masih utuh. Saya bilang, kok nggak rusak sepatu kamu? Kayak nggak dipakai. Oh, kalau hujan saya angkat Pak. Ya ampun, pantesan. Kalau hujan tuh dia angkat tuh orang-orang yang dapat kemurahan hati. Biasanya dia juga jaga berkat yang dari Tuhan. Katakan amin. Yuk kita bagi berdiri. Kita berdoa saudaraku. Lagu bagaikan bejana tadi ya, bagus. Kita mau berubah, katakan saya mau berubah. Dan engkau pasti melihat berkat dari Tuhan. Katakan amin.